Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Rian Antono dan kali ini kita akan jelang segmen khusus untuk Anda bedah data. Dan pemirsa, sejenak kita akan memantau posisi rupiah untuk Anda di waktu kali ini. Jika kita mengacu pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, kita melihat memang rupiah sebelumnya masih dalam zona pelemahan, melemah terhadap dolar Amerika Serikat di 0,08% di level 18.035 per 1 dolar Amerika Serikat. Namun saat ini hanya rebound sedikit menguat 0,05% terhadap dolar Amerika Serikat, namun masih nangkring di 18 ribuan, tepatnya 18.010 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya pemirsa, sejak kemarin akhirnya rupiah kembali di posisi 18 ribuan yang artinya ini menjadi posisi terlemah untuk rupiah kita. Dan tentu bertanya-tanya mengapa dolar masih menjadi raja mata uang dunia. Ketika dolar menguat, banyak mata uang negara berkembang langsung tertekan. Rupiah pun tak luput dari tekanan itu. Hingga awal Juni 2026 nilai tukar rupiah sudah terdepresiasi hampir 7% terhadap dolar Amerika Serikat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan. Namun menariknya, tidak semua negara bernasib sama. Saat rupiah melemah, ada negara-negara yang justru berhasil menang melawan dolar, bahkan sebagian di antaranya berasal dari negara berkembang. Apa ya rahasianya dan kenapa mereka bisa kuat saat rupiah justru sedang merana berdarah-darah? Selengkapnya kita akan bahas dalam nasib malang rupiah tertinggal di Asia. Yap, dari namanya sebetulnya kita tahu, kita juga akan mengulik posisi rupiah dan juga dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya. Namun, kita akan melihat dulu pemirsa, data yang telah kami dapatkan dari Data Trust, di mana kinerja mata uang global di sini akan kita tunjukkan pemirsa, tapi ini bukan 20 terbaik, namun vice versa, sebaliknya. Di antara berbagai mata uang dunia, posisi rupiah berada di deretan bawah bersama dengan sejumlah negara berkembang lainnya. Data Trust ini menunjukkan hingga akhir Mei 2026, rupiah kita cari di mana? Di sini ada di 8, kita boleh close up. Untuk satu ini artinya adalah kinerja dari rupiah dalam 1 minggu terakhir, ini 1 bulan, ini year to date atau dari awal tahun hingga sampai saat ini secara tahunan dibandingkan dengan tahun lalu pemirsa. Dan kita bisa melihat ini adalah persentase negatif artinya terkontraksi atau terdepresiasi pemirsa, sehingga hingga akhir Mei 2026 atau data ini di mana saya rangkum untuk Anda sudah melemah sekitar 6,7%. Di peringkat 8, artinya yang paling bawah dari 20 negara ini pemirsa. Namun tetap memang kalau kita lihat ada yang paling parah pemirsa, Venezuela, di mana kalau secara year to date atau dari Januari sampai saat ini melemah terhadap dolar atau kinerja sendiri melemah di 45,5% pemirsa. Namun kita fokus dulu di Indonesia pemirsa, yang artinya dalam 5 bulan pertama tahun ini nilai tukar rupiah kehilangan daya beli terhadap dolar lebih cepat dibandingkan banyak negara lain. Kalau kita lihat tabelnya, rupiah memang melemah pemirsa. Di sini kita bisa lihat juga secara tahunan melemah 8,8, secara 1 bulan terakhir hingga sampai akhir Mei melemah 3,1, secara 1 pekan sebelumnya di akhir pekan Mei melemah 1% hingga saat ini pun di 18.000 rupiah. Namun masih ada negara lain, saya seperti tadi sampaikan ada Venezuela juga, lalu ada Ghana, ada Turki yang pelemahannya bahkan memang lebih besar dibandingkan Indonesia, nomor 1 sampai nomor 7 pemirsa. Tapi dibanding negara-negara Asia lain, kita ini justru yang paling parah pemirsa. Pelemahan rupiah yang paling relatif lebih dalam dibandingkan dengan negara Asia. Di sini kita lihat pemirsa ada Asia mana? Vietnam salah satunya. Lalu juga Korea Selatan yang mana peringkatnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang kinerjanya paling parah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan ini sedang menjadi perhatian pasar dan pelaku usaha pemirsa. Dan nasib mata uang Garuda memang sebetulnya cukup menyedihkan di sepanjang tahun ini. Kita akan melihat ke data selanjutnya pemirsa. Yap, ini dia kurs rupiah terhadap mata uang di Asia. Seperti judul ya, kita akan melihat seperti apa kinerja dari rupiah sendiri. Karena tak hanya mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat, nyatanya ini terus mencetak level terlemah sepanjang masa. Rupiah juga terkapar ketika melawan mata uang regional Asia. Pemirsa, ini data yang kami rangkum dari Refinitiv sejak awal tahun hingga sampai penutupan perdagangan pada Selasa 26 Mei 2026. Rupiah ini terpantau melemah terhadap setidaknya 10 mata uang Asia.
Pelemahan paling dalam harus dihadapi rupiah ketika berhadapan dengan negara tetangga yakni ringgit Malaysia, pemirsa. Di mana memang tercatat rupiah melemah, besaran pelemahannya di 9% terhadap mata uang negeri jiran tersebut. Kurs ringgit ini sudah berada di level 4.466 hingga sampai di bulan Mei terakhir, di mana data definitif ini dikumpulkan, pemirsa. Dan ini menjadi rekor terlemah baru bagi rupiah terhadap ringgit Malaysia. Di sini Anda juga bisa melihat pelemahan rupiah terhadap masing-masing dolar Singapura, rial Kamboja, dong Vietnam, 7 hingga sampai 2%. Namun yang menarik, saat banyak mata uang melemah, ada juga yang justru berhasil melawan arus. Kalau kita melihat tadi Indonesia dan juga mata uang yang kalah terhadap dolar Amerika Serikat, nyatanya ada 5 negara yang saya highlight di sini yang terbilang justru malah mengungguli dolar Amerika Serikat, pemirsa. Dari Refinitiv, 5 mata uang ini berhasil mengalahkan dolar sepanjang 2026. Di sini ada Zambia dengan kuacanya, lalu juga ada Paraguay dengan Guarani, Israel dengan shekel ya pemirsa, lalu ada Real Brazil dan juga Peso Dominika. Ini persentasenya 7% untuk peso, 8% untuk real, shekel 10%, 9% Guarani dan juga kuaca di 19%, yang mana faktanya menunjukkan satu hal penting sebetulnya. Kuat atau lemahnya mata uang tidak semata-mata ditentukan oleh dolar Amerika Serikat. Karena kan mikir ketika dolar kuat, maka pasti rupiah melemah nih. Ternyata enggak, pemirsa. Apa rahasia mereka? Karena memang memiliki karakter ekonomi yang berbeda, kelima negara ini punya kesamaan. Pasokan devisa yang kuat dan arus dana masuk yang besar. Dan termasuk kalau kita lihat Zambia, pemirsa, ini memang diuntungkan harga tembaga dunia. Kalau Brasil didukung oleh komoditas dan suku bunga tinggi, Paraguay ini menjaga stabilitas ekonomi, dan Israel tetap menarik investor berkat sektor teknologinya yang kuat. Dan ada satu hal lagi yang perlu dipahami, pemirsa. Karena memang pelemahan mata uang sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Benar sekali yang dikatakan oleh Purbaya Yudhisaya Dewa, Menteri Keuangan, karena kita juga membandingkan Indonesia dengan negara-negara emerging market lainnya atau negara berkembang. Ini yang menjadi highlight juga, pemirsa, karena pada grafik ini terlihat bahwa hampir seluruh negara berkembang mengalami penurunan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka panjang. Kita lihat, pemirsa, ini membandingkan di awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kala itu 1,45 rupiah, kali ini menjadi 18 ribuan, Pakistan dari 3,31 menjadi 278 ribu, hingga sampai China dari 2,71 hingga 7,24 per dolar Amerika Serikat, pemirsa. Dan tentunya kalau fenomena ini sendiri kita bisa melihat yang artinya pelemahan mata uang adalah fenomena yang umum terjadi seiring inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sistem keuangan global. Namun yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya bukan sekedar apakah mata uang melemah atau tidak, melainkan seberapa cepat pelemahannya dan seberapa kuat negara menjaga daya beli masyarakat, dan siapa saja negara yang berhasil melawan dolar tahun ini. Dan tentunya kita tadi sudah menjawabnya, dan dari paparan tadi kita bisa melihat, pemirsa, sebetulnya bahwa kuat atau lemahnya sebuah mata uang bukan hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di Amerika Serikat. Memang dolar masih menjadi mata uang dominan dunia dan sering menekan mata uang negara berkembang. Faktanya sejumlah negara tetap mampu menjaga bahkan menguatkan mata uangnya di tengah tekanan global. Dan perlu kita pahami, tentu ini punya dampak dan harus kita antisipasi agar tidak merambat ke produksi, barang impor, pangan, hingga daya beli masyarakat. Demikian pemaparan saya di Bedah Data, pemirsa. Kita kembali ke Nusantara Business Hour.